Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar habis sebuah blueprint bisnis yang benar-benar teruji. Kita nggak akan bahas teori kosong ya, tapi kita ambil langsung dari perjalanan nyata 4 pengusaha Indonesia yang sukses luar biasa. Oke, coba kita mulai pembahasan ini dengan satu pertanyaan simpel tapi menarik. Apa sih kira-kira kesamaan antara seorang mantan petani, anak remaja belasan tahun, dan seorang mantan jurnalis televisi? Jawabannya gila banget. Mereka semua berhasil ngebangun bisnis yang super masif, benar-benar dari titik nol. Tanpa privilege, tanpa bantuan investor besar. Buat ngasih gambaran seberapa nyata kesuksesan mereka, coba deh bayangin angka ini. Rp300.000. Percaya nggak percaya, ini tuh total modal awal dari seorang gadis 16 tahun bernama Alea waktu dia mulai bisnis slime Bintaro. Uang yang mungkin buat sebagian orang cuma cukup buat jajan weekend, disulap jadi fondasi kerajaan bisnisnya. Nah, sekarang bandingin sama angka yang ini. 800 juta rupiah. Angka fantastis ini ngewakilin pendapatan yang berhasil dicetak cuma dalam waktu 3 bulan aja sama pengusaha kita yang lain, Kumala Sinta. Dan tebak apa yang dia jual? Amplop lebaran. Dari barang yang kelihatannya sepele, dia bisa narik omset hampir 1 miliar. Keren banget kan? Jadi, dari rangkuman kisah mereka berempat, kita bakal ngelewati 5 tahapan krusial dalam blueprint ini. Mulai dari keberanian buat start dari nol, sampai gimana ngebangun mindset sang juara untuk jangka panjang. Kita langsung masuk aja ke fase pertama ya, yaitu nemuin keberanian dan motivasi buat bener-bener mulai dari nol. Coba perhatiin perbandingan ini deh. Ini benar-benar nunjukin seberapa kuat motivasi Pak Iwan. Dulu waktu jadi petani di Garut, beliau harus kerja keras dan nunggu 4 bulan, bayangin 4 bulan, cuma buat nunggu bayaran panen. Makanya dia nekat ninggalin itu semua dan milih jualan makanan di pinggir jalan Bogor demi dapat cash flow harian. Arus kas tiap hari inilah yang jadi nyawa awal buat bisnisnya. Pola pikir yang agak nekat ini juga dipunyai sama Kumala. Dia tuh nggak duduk manis nungguin pinjaman bank yang sempurna. Enggak, dia bener-bener jual seekor kambing peliharaannya sendiri buat ngumpulin modal awal Rp1.000.000 buat beli produk skincare yang bakal dia jual lagi. Ini baru yang namanya mulai aja dulu dengan apa yang ada. Lanjut ke tahap kedua, yang bikin menarik dari mereka adalah gimana mereka ngambil hal-hal biasa, terus diutak-atik sedikit biar punya daya tarik yang luar biasa di pasar yang udah padat. Ambil contoh Pak Iwan tadi, dia nggak sekedar jual makanan kaki lima atau mie instan rebus biasa. Dia nyiptain lumpia mie rendang. Bayangin, kulit lumpia, mie instan, telur bebek, sama bumbu rendang dijadiin satu. Ide super unik ini, yang lucunya dia klaim dapet dari mimpi, sekarang bener-bener laku keras dan selalu ludes 80 box tiap harinya. Nah, pendekatan inovatif kayak gitu juga dilakuin sama Denny, seorang mantan jurnalis TV yang bikin toko cemilan Kolza Panic. Dia sadar warung jajanan tradisional itu kan biasanya agak gelap, berantakan, dan nyari barangnya susah ya. Terus apa yang dia lakuin? Dia ambil jajanan pasar yang murah itu, tapi dijual di toko yang terang benderang, bersih, dan rapi banget layaknya minimarket. Produknya sama, tapi experience-nya beda jauh. Poin pentingnya di sini adalah kalau udah punya produk yang mantap, kamu butuh mesin buat ngerasain pertumbuhan yang gede-gedean. Dan buat para pengusaha ini, mesinnya adalah teknologi. Coba deh lihat progres perjalanannya Alea sama bisnis lainnya ini. Pertumbuhannya tuh gila banget. Dari yang benar-benar nol pesanan di tahun 2020, merangkak naik dan meledak sampai ke angka 2.500 paket cuma dalam sehari di tahun 2024. Ngurusin ribuan orderan kayak gini tuh mustahil banget kalau cuma ngandelin tenaga manusia doang. Ini tuh ibarat contekan rahasia mereka buat scale up. Alea pakai Hello AI berbasis ChatGPT buat balesin ribuan chat dari customer 24 jam nonstop. Denny pakai sistem Odoo ERP buat bikin stok gudangnya jadi serba digital. Dan Kumala manfaatin algoritma pemasaran viral di TikTok Shop. Mereka pakai tools yang spesifik buat hancurin batas operasional mereka. Buat Denny sendiri, pakai software ini tuh bukan karena dia pengen kelihatan keren atau modern, tapi gara-gara krisis besar. Bayangin aja kepanikan dia waktu nyadar ada stok senilai 300 juta rupiah yang raib tanpa jejak karena pembukuannya berantakan. Kekacauan itulah yang maksa dia buat langsung pasang sistem digital buat mantau 7 cabangnya. Kita masuk ke bagian keempat nih. Gimana caranya kita geser peran dari yang tadinya ngelakuin semuanya sendirian, pelan-pelan mendelegasikan tugas, dan ngebentuk tim yang super solid. Realistis aja, kamu nggak akan bisa ngepak ribuan barang tiap hari sendirian.
Alea sampai harus rekrut 80 orang buat masuk ke timnya, dan Denny butuh 29 karyawan. Di titik ini, mereka udah nggak bisa lagi jadi pekerja harian. Mereka harus berubah jadi CEO yang mikirin visi besar ke depan. Perubahan ini emang nggak gampang. Alea tuh sempat ngerasa terjebak rutinitas, sibuk banget ngurusin masalah-masalah operasional yang itu-itu aja. Sampai akhirnya mentornya nyeletuk satu kalimat yang langsung rubah semuanya. Dia bilang, daripada fokus selesaiin masalah harian, kamu tuh harusnya fokus nyusun strategi buat masa depan. Boom! Seketika arah mainnya Alea langsung berubah. Terakhir, mari kita bahas jangkar dari semua kesuksesan ini. Sebuah mindset dan prinsip yang bikin mereka tetap napak di bumi supaya kekayaannya bertahan lama. Denny ini punya disiplin keuangan yang luar biasa ketat. Sebelum narik duit buat seneng-seneng pribadi, dia langsung motong 7,5% dari laba bersihnya di awal bulan. Buat apa? Buat sedekah dan zakat. Ini dilakuin tanpa kompromi, pokoknya nggak nunggu uangnya sisa dulu. Saya pengen kamu benar-benar ngeresapi dalamnya prinsip Denny yang satu ini. Dia punya keyakinan gini, kalau kamu hidup cuma buat cari makan, orang gila pun makan. Buat dia, bisnis itu bukan cuma soal ngisi perut sendiri, tapi tujuan utamanya adalah supaya bisa ngebantu dan ngemberdayain lebih banyak orang di sekitarnya. Dalam banget kan? Kalau Alea beda lagi, kekuatan super dia bukan sekedar hoki, tapi konsistensi yang brutal. Dia punya aturan tegas, kerja full 8 jam sehari tanpa ada toleransi buat hiburan. Nggak ada buka TikTok, Instagram, apalagi Netflix selama jam kerja. Dia benar-benar matiin semua distraksi modern itu supaya bisa 100% fokus ke usahanya. Sementara itu, rahasianya Kumala adalah diam-diam kerja keras di belakang layar. Dia bilang, sembunyiin prosesmu, biarin orang mikir kalau kesuksesanmu itu datangnya tiba-tiba. Padahal aslinya, kamu melek nyusun strategi toko sampai tengah malam. Nggak perlu koar-koar, biarin aja kesuksesannya yang bersuara nyaring nanti. Jadi, buat ngerangkum pembahasan kita hari ini, inilah 5 langkah blueprint sakti yang terbukti dari pengalaman mereka. Cari sumber cash flow harian, bikin inovasi produk yang unik, pakai AI dan software buat ngegas volume, delegasikan kerjaan ke tim, dan yang paling penting, tetap disiplin serta jangan lupa berbagi. Setelah tahu semua kerangka rahasia ini, satu-satunya pertanyaan penting yang harus kamu tanyain ke diri sendiri sekarang adalah, sistem dan inovasi apa yang mau kamu mulai hari ini juga? Terima kasih banyak udah nyimak bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.